Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari video sebelumnya yang menceritakan bagaimana Finocchio menjadi kepala keluarga mafia yang baru. Nah, kira-kira di video kali ini seperti apa rencana licik yang disusun Durin untuk membunuh Noel? Dan seperti apa hubungan romantis Noel dengan Bernadetta? Dengan begitu, daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan cerita kali ini. Setelah Durin berjalan santai dengan anak buahnya, Alessio menghela napas dan tampak terlihat lelah. Ia mencoba mengenang kembali sosok Durin yang dulu jauh lebih pintar. Namun, kekuasaan telah menguasai dirinya, membuat kesombongan menggerogoti akal sehatnya. Tak bisa disangkal, Durin dulunya sangat bijaksana karena tidak mungkin seorang kurcaci bisa mencapai pangkat setinggi itu tanpa kecerdasan. Tapi waktu tidak berpihak pada siapapun dan Alessio merasa bahwa waktu Durin sudah habis. Salah satu ajudan Alessio kemudian bertanya apakah mereka harus melakukan sesuatu terkait keadaan ini. Namun bagi Alessio, jika suatu hari Durin ditemukan mengambang mati di sungai, itu bukan urusannya. Ajudannya tampaknya memiliki kekhawatiran lain, bukan soal Durin, melainkan Finocchio. Ia mempertanyakan apakah keputusan untuk memberi Finocchio posisi sebagai kepala keluarga adalah langkah yang tepat. Alessio bisa mendengar kegelisahan anak buahnya dan hanya tertawa. Ia tidak merasa perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Finocchio sendiri yang ingin melakukannya, jadi biarkan saja ia mencoba. Ajudannya tampak ingin membahas hal lain, tapi Alessio menghentikannya. Meski Finocchio sekarang menjadi kepala keluarga, posisi itu tidak benar-benar memberikan keuntungan. Kekaisaran akan kacau setelah pertempuran dengan Valian, dan Finocchio hanya akan menjadi pion di tangan Noel. Ajudannya tampak heran, bertanya mengapa Noel bisa terlibat dalam hal ini. Alessio tidak memiliki bukti, tetapi ia yakin bahwa Noel sedang memanfaatkan keluarga mafia untuk tujuan tertentu. Untuk melakukan itu, ia perlu menipu Finocchio agar mengambil alih kendali. Alessio mengenal Finocchio sebagai seseorang yang tidak peduli pada pangkat, jadi perubahan sikapnya pasti ada campur tangan Noel. Bagi Alessio, Finocchio hanyalah seorang badut. Selama ia berada di atas panggung, ia akan bekerja keras dan terpaksa menghibur penonton. Tapi justru itulah yang membuatnya menjadi pembuka acara yang luar biasa. Tidak ada sosok yang lebih cocok untuk memimpin keluarga melalui kekacauan yang akan datang. Pada akhirnya, setelah memainkan perannya, tirai akan jatuh dan segalanya akan berubah. Meski begitu, Alessio tidak pernah menyerah pada ambisinya untuk menjadi kepala keluarga. Ia hanya tahu bahwa ia tidak perlu terburu-buru. Ajudannya kembali mengungkapkan kekhawatirannya. Jika Finocchio dibiarkan memperkuat posisinya dan mengendalikan keluarga, bukankah itu akan semakin mempersulit Alessio untuk merebutnya kembali? Namun, Alessio hanya tersenyum dan mengangguk. Ia mengakui bahwa dengan kekuatan yang ia miliki saat ini, merebut kekuasaan akan sulit. Justru karena itu, ia membutuhkan seorang rekan. Bukan hanya seseorang yang lebih kuat dari Noel, tetapi seseorang yang bisa menjalin ikatan yang kuat dengannya. Ajudannya tampak ragu dan bertanya apakah ada seseorang seperti itu. Alessio hanya mengatakan bahwa semuanya akan terlihat saat waktunya tiba. Ia lalu mengembuskan asap cerutu, berjalan menuju jendela dan menatap taman tempat ia pernah bermain dengan anjing kesayangannya. Ini adalah rumahnya. Keluarga Luciano adalah miliknya. Ia tidak berniat menyerahkannya kepada siapapun. Durin mungkin benar dalam satu hal, bahwa Finocchio memang beruntung. Ia bisa bertemu dan bermitra dengan Noel, yang membuatnya naik menjadi kepala keluarga begitu cepat. Namun, bagi Alessio, keberuntungan bukan alasan untuk mengamuk seperti Durin atau meratapi keadaan. Keberuntungan itu tidak pasti dan tidak bisa diandalkan. Alessio tidak bergantung padanya. Ia menciptakan apa yang ia butuhkan dengan tangannya sendiri. Sekitar 10 tahun yang lalu, Alessio pernah mencari seorang seeker untuk menjadi mitranya demi memperkuat posisinya. Namun, menemukan seeker yang layak bukan perkara mudah. Seeker yang benar-benar kuat tidak memiliki alasan untuk bermitra dengan mafia. Alessio bisa saja menawarkan dukungan finansial, tetapi ada banyak sponsor lain yang lebih menarik, sehingga para seeker lebih memilih menolak. Bahkan jika Alessio menjadi sponsor, ia hanya akan menjadi salah satu dari sekian banyak sponsor lainnya, membuat usahanya sia-sia. Janji kesetiaan di dunia mafia semakin memudar, dan hampir tidak ada seeker yang mau berusaha keras untuk mendukung sponsor keuangan semata. Menyadari hal ini, Alessio mengubah taktiknya. Jika ia tidak bisa mendapatkan kemitraan dengan seeker yang ada, maka ia harus menciptakan seeker yang dapat ia bentuk sendiri. Seseorang yang dengannya ia bisa menjalin ikatan yang tidak bisa dipatahkan. Selain itu, Alessio telah menyembunyikan identitasnya dan mendekati seorang seeker yang dianggapnya paling cocok.
Wanita itu masih muda dan memiliki catatan seeker yang luar biasa. Tetapi karena jenis kelaminnya, ia diperlakukan tidak baik dalam klannya. Tidak menemukan pasangan yang bisa diajaknya hidup mandiri, wanita itu mulai merasa muak dengan dunia seeker. Alessio melihat ini sebagai peluang, menciptakan ikatan yang dalam dengannya, dan memperkuat hubungan mereka sedikit demi sedikit. Di dunia bawah, memanipulasi wanita adalah seni dasar yang dikuasai Alessio dengan sempurna. Ia tahu bahwa wanita yang sedang jatuh cinta akan melakukan apa saja untuk prianya. Ia menyembunyikan identitasnya dalam dunia bawah hingga hatinya benar-benar menjadi miliknya. Saat momen itu tiba, wanita itu baru mengetahui bahwa Alessio sudah memiliki istri dan anak. Kemarahan tentu saja muncul, tetapi saat itu ia telah terjerat terlalu dalam untuk bisa melepaskan diri. Wanita itu akhirnya pensiun sebagai seeker dan pindah ke villa yang telah disiapkan Alessio di pinggiran kekaisaran. Alessio menemui dan mengunjunginya secara rahasia. Semakin sering mereka bertemu, semakin kuat ikatan di antara mereka. Ada sesuatu dalam cinta terlarang yang penuh gairah yang membuat wanita itu semakin terikat. Dari hubungan ini, lahirlah seorang anak laki-laki, buah dari ikatan tersembunyi mereka. Bagi kebanyakan orang, anak yang lahir dari simpanan hanya membawa penderitaan dan kehilangan. Tetapi bagi Alessio, ini adalah bagian dari rencananya sejak awal. Tidak seperti anak-anak dari keluarganya yang sah, Alessio justru memberikan perhatian dan kasih sayang yang lebih besar kepada putra kesayangannya ini. Tak peduli seberapa sibuknya ia dalam mengurus bisnisnya, ia selalu menyediakan waktu untuk anak itu, mengajarkannya tentang pendidikan kekaisaran ala Luciano. Sementara itu, sang ibu setelah menyadari motif Alessio, mulai melatih anaknya dalam segala hal yang berkaitan dengan pertempuran. Seiring waktu, kelas anak itu ternyata sama dengan ibunya. Hal ini umum terjadi dalam garis keturunan seeker, terutama ketika ibu dan nenek memiliki kelas yang sama. Semuanya berjalan sesuai dengan makalah penelitian Asosiasi Penilai yang telah lama dipelajari Alessio. Ia tidak memilih wanita itu secara acak, tetapi karena garis keturunannya yang kuat dan potensinya untuk menghasilkan keturunan yang luar biasa. Ketika kelas anak itu terwujud, Alessio mengerahkan segala daya dan upaya. Ia memberikan semua pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memastikan putranya menjadi yang terbaik di antara para seeker. Berkat upaya ini, bocah itu menunjukkan bakat luar biasa, bahkan melampaui semua harapan yang pernah ada. Dalam benak Alessio, tidak ada keraguan bahwa suatu hari nanti putranya akan berdiri di puncak dunia seeker. Meskipun kerjasama antara Noel dan Finocchio sempat mengejutkannya, hal itu tidak mengganggu rencana yang telah ia susun. Baginya, dunia bawah adalah miliknya untuk dikuasai, sementara putranya akan menguasai dunia permukaan. Seven Star Cup, Valiant, dan Finocchio hanyalah rintangan kecil yang harus mereka lewati. Finocchio boleh saja melangkah sejauh apapun, tetapi bagi Alessio, ia tetap hanya badut yang bermain dalam panggung besar. Ikatan antara Finocchio dan Noel hanyalah sementara. Pada akhirnya, mereka tetaplah orang asing satu sama lain. Namun, ikatan antara dirinya dan putranya adalah darah, dan ikatan ini bersifat mutlak. Di dalam hatinya, Alessio yakin penguasa kegelapan yang sebenarnya bukanlah Finocchio, melainkan dirinya sendiri. Sudah 5 hari sejak Finocchio dilantik sebagai kepala keluarga Luciano yang baru, dan babak penyisihan Seven Star Cup telah berakhir. Turnamen berjalan tanpa hambatan, dan 7 seeker yang berhasil memenangkan setiap blok telah ditetapkan untuk babak final yang akan dimulai keesokan harinya. Segalanya tampak berjalan dengan sempurna, termasuk hubungan Noel dengan Bernadetta. Saat meninggalkan hotel, langit sudah tertutup tabir senja, udara di luar begitu dingin, tetapi Bernadetta justru berkeringat. Tubuhnya tampak tidak stabil, seolah-olah ia berusaha menahan rasa sakit yang mengganggunya. Noel memperhatikannya dan segera menawarkan ramuan yang selalu ia simpan di sakunya. Namun, Bernadetta menolak dengan halus, meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Ia bahkan menyebutkan bahwa ada rumor yang mengatakan bahwa ramuan justru bisa memperpanjang rasa sakit yang ia alami. Noel sedikit ragu dengan pernyataan itu, menganggapnya mungkin hanya kabar tidak benar. Ia memilih untuk tidak memaksa. Melihat wajah pucat Bernadetta, Noel hanya bisa tertawa kecil. Namun, sikapnya justru membuat Bernadetta menjadi kesal. Bernadetta mengeluh bahwa pria seperti Noel pasti beruntung karena tidak perlu menghadapi masalah seperti yang ia alami. Noel menanggapinya dengan santai, menyatakan bahwa ia memang tidak memiliki alasan untuk itu.
Sebagai bentuk perhatian, Noel mengeluarkan sebuah liontin perak dari sakunya dan memberikannya kepada Bernadetta sebagai tanda permintaan maaf. Bernadetta yang menerima liontin itu tampak terkejut saat mengenali simbol seekor ular bersayap perak yang merupakan maskot klan Wild Tempest. Ia menatap Noel dengan penuh tanya, ingin tahu alasan dibalik pemberian itu. Noel menjelaskan bahwa ia telah lama memikirkan hadiah yang tepat untuk Bernadetta. Mengingat latar belakangnya sebagai seseorang yang lahir di keluarga kaya, Noel merasa bahwa perhiasan biasa tidak akan menarik perhatiannya. Bernadetta hanya tersenyum kecil dan menyatakan bahwa dirinya bukanlah tipe putri yang memiliki selera mewah seperti itu. Noel setuju, tetapi tetap menegaskan bahwa kebanyakan hadiah mungkin tidak akan mengejutkannya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk memberikan sesuatu yang jauh lebih bermakna, yaitu simbol dari klannya. Bernadetta menatap liontin itu sekali lagi, bertanya apakah Noel benar-benar yakin ingin memberikannya. Bagaimanapun juga, dirinya bukan anggota klan. Namun, Noel menegaskan bahwa tak ada yang akan keberatan jika Bernadetta memilikinya, terutama mengingat masa depan mereka. Ia berharap Bernadetta menerima liontin itu sambil mempertimbangkan perasaan yang ada di baliknya. Mendengar itu, Bernadetta tersenyum lembut dan mengucapkan terima kasih. Hadiah itu benar-benar membuatnya bahagia. Noel mengangguk, lalu melingkarkan tangannya di pinggang Bernadetta. Bernadetta membalas pelukannya dan keduanya larut dalam ciuman yang mesra. Mereka berlama-lama di sana hingga kereta kuda tiba. Saat mereka melepaskan diri, Bernadetta tertawa kecil dan terlihat malu-malu. Ia merasa jauh lebih nyaman dibandingkan sebelumnya, tetapi tetap belum terbiasa dengan kedekatan seperti ini. Noel hanya menanggapinya dengan santai, mengatakan bahwa ia sebenarnya gugup, meskipun itu tidak tampak di wajahnya. Untuk membuktikannya, ia menunjukkan telapak tangannya yang menurutnya berkeringat. Namun, Bernadetta hanya tertawa dan menyelipkan jari-jarinya ke dalam genggaman Noel. Tangannya terasa kering, dan dengan nada menggoda, ia menuduh Noel berbohong. Noel tersenyum dan bertanya apakah Bernadetta tahu julukan yang diberikan orang-orang kepadanya. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, ekspresi Bernadetta tiba-tiba berubah panik. Dari belakang mereka, sebuah suara yang familiar terdengar menyebut Noel sebagai seekor ular dan mengomentari bagaimana Noel bisa berjalan santai di kota tanpa pengawal dan tampak bermesraan. Seketika itu Noel menoleh dan melihat Durin si kurcaci, ditemani oleh anggota keluarganya Hammerhead. Tatapan kasar dan penuh ejekan terpancar dari wajah mereka saat mereka menatap Noel dan Bernadetta. Kemudian Durin menunjuk ke arah Noel dengan ekspresi serius, menyatakan bahwa ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Ia bertanya apakah Noel memiliki waktu sebentar untuk mendengarnya. Noel hanya tertawa, merasa terkejut karena ternyata Durin bisa berbicara dengan santai. Ia bahkan meledek Durin, namun candaan itu tidak diterima dengan baik oleh Durin, yang langsung membentaknya untuk diam dan segera bergerak. Melihat ketegangan itu, Bernadetta mencengkeram lengan baju Noel dengan rasa takut. Durin yang melihatnya justru menyeringai puas. Ia meyakinkan Bernadetta bahwa mereka semua adalah pria terhormat dan tidak akan menyakiti satu helai pun rambutnya. Namun, jika Noel tidak mau mengikuti mereka, maka situasinya bisa berubah. Noel memahami pesan ancaman itu. Ia pun dengan lembut mendorong Bernadetta menuju kereta yang sudah menunggu. Dengan suara tegas, ia memintanya untuk pergi karena Durin serius dan tidak takut pada ayahnya. Bernadetta tampak ragu, tetapi akhirnya ia mengangguk dengan enggan. Sebelum masuk ke dalam kereta, ia berseru bahwa ia akan segera mencari bantuan. Begitu kendaraan itu melaju pergi, Noel pun mengalihkan perhatiannya kembali pada Durin, bertanya kemana mereka akan pergi. Durin yang tampak sedikit kesal dengan ketenangan Noel hanya memberikan perintah singkat untuk mengikutinya. Mereka pun berjalan menuju sebuah gang, di mana para pengawal Durin langsung mengepung Noel, mencegah segala kemungkinan untuk melarikan diri. Mereka semua bersenjata, dan jumlah mereka mencapai 30 orang. Dari kelompok itu, 2 orang tampak berbeda dari yang lain. Mereka adalah saudara Varen, mantan Seeker yang kini menjadi mafia. Bukan bagian dari keluarga Hammerhead, tetapi memiliki hubungan baik dengan Durin. Saudara Varen terkenal karena kemampuan bertarung mereka yang luar biasa. Kakaknya adalah seorang pendekar pedang, sementara yang lebih muda adalah seorang lancer. Keduanya memiliki peringkat rang A dan telah membunuh banyak manusia maupun monster abyss. Ada desas-desus yang menyebutkan bahwa mereka bahkan telah membantai seluruh klan mereka sebagai balas dendam karena diusir. Kebenaran cerita itu masih diragukan, tetapi satu hal yang pasti, mereka sangat berbahaya. Dengan senyum penuh niat membunuh, Durin menatap Noel. Ia mengolok-olok bagaimana para bangsawan
lawan ternyata tidak sehebat yang mereka kira. Ia tidak menyangka bahwa seseorang seperti Noel yang dikenal sebagai pria cerdas dan licik akan berjalan-jalan santai di kota bersama seorang gadis tanpa pengawal. Hal itu menurutnya adalah tindakan yang sangat bodoh. Durin dan anak buahnya tertawa terbahak-bahak menikmati situasi tersebut. Noel sendiri hanya tersenyum kecil, sesuatu yang semakin membuat Durin kesal. Kurcaci itu pun menuntut penjelasan mengenai apa yang membuat Noel tertawa. Tanpa menjawab langsung, Noel mengeluarkan sebatang rokok dari saku mantelnya, menyalakannya dengan korek api, lalu menghisapnya dalam-dalam sebelum menghembuskan asap ke udara. Ia tampak santai seolah tidak menganggap mereka sebagai ancaman serius. Sikap itu membuat Durin semakin marah. Ia berteriak, menyatakan bahwa ia sudah cukup berbicara dan sekarang saatnya menghabisi Noel, membunuhnya, dan membuang mayatnya ke sungai. Mendengar perintah itu, anak buah Durin serentak bersiap menyerang. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah penghalang tak kasat mata muncul, memantulkan serangan mereka dan membuat mereka terpental ke belakang. Para anak buah Durin panik, kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak mengerti bagaimana seorang seeker seperti Noel bisa memiliki kemampuan semacam itu. Durin sendiri terlihat sangat tercengang. Noel yang melihat reaksi mereka hanya tertawa kecil, merasa geli dengan kepanikan mereka. Ia menatap Durin dengan tatapan mengejek, menyatakan bahwa Durin lebih cocok menjadi seorang penghibur daripada seorang mafia. Durin yang masih belum memahami apa yang terjadi terus bertanya, ingin tahu bagaimana ini bisa terjadi. Dengan santai, Noel akhirnya mengungkapkan bahwa sejak awal mereka semua sudah masuk ke dalam perangkapnya. Saat Noel mengarahkan rokoknya ke Durin, tiba-tiba seorang pria berbaju besi putih dengan pedang dan perisai melompat turun dari atap gedung di dekatnya. Dia mendarat tepat di depan mereka semua dan pria tersebut tidak lain adalah Leon, wakil ketua klan Wild Tempest. Dialah yang memasang penghalang yang menghalangi anak buah Durin. Durin akhirnya menyadari situasi yang dihadapinya, tapi itu sudah terlambat. Senyum nakal muncul di wajah Noel, seiring dengan teriakan panik anak buah Durin yang mulai terdengar. Dalam sekejap, seorang dari mereka ditikam pisau, sementara yang lain kepalanya diremukkan oleh tentara boneka. Tak butuh waktu lama, pasukan Durin tak lebih dari mayat-mayat yang berserakan di tanah. Kini hanya tersisa Durin dan Varen bersaudara. Sementara itu, Alma dengan senyum nakalnya telah bergerak mengitari Durin dan dua pengawalnya. Sementara Hugo mengikuti di belakangnya dengan tatapan dingin. Para prajurit boneka berdiri di hadapan mereka siap bertindak menyerang kapan saja. Noel tetap tenang sambil mengisap rokoknya sebelum berbicara santai. Dia tahu Durin akan datang mencarinya. Dari caranya mengamuk di ruang konferensi sudah jelas bagi semua orang bahwa Durin tidak bisa menerima Pinocchio sebagai kepala keluarga. Namun, jika mereka yang bergerak lebih dulu untuk membunuh Durin, itu hanya akan mengirim pesan yang salah kepada Dewan. Seolah-olah Pinocchio berniat memerintah dengan rasa takut. Noel menikmati kebingungan Durin yang tampak begitu menyedihkan. Semuanya telah dirancang dengan sempurna, karena Noel sebenarnya sengaja menjadikan dirinya sebagai umpan, dan Durin tanpa berpikir panjang melompat ke dalam perangkap itu dengan sendirinya. Sejak saat anak buahnya diperintahkan untuk membuntuti Noel, teman-temannya sudah mulai mengawasi setiap pergerakan mereka. Durin tampak putus asa. Baginya, ini semua terdengar gila. Seorang bos yang rela menjadi umpan. Itu terlalu berisiko. Jika Noel mati, semuanya akan berakhir begitu saja. Baginya, ini tidak masuk akal. Namun Noel hanya menanggapinya dengan santai. Inilah alasan mengapa Durin tidak pernah bisa mengalahkan Pinocchio. Dia belum pernah menang melawannya dalam satu hal pun. Amarah dan rasa malu pun menguasai Durin. Sementara itu, Varen bersaudara yang telah bersiap dengan senjata mereka memperhatikan setiap gerakan lawan dengan penuh kewaspadaan. Sang pendekar pedang menyarankan Durin untuk segera membuat pilihan, lari atau bertarung. Lancer juga mengingatkan agar keputusan dibuat secepatnya. Tanpa pikir panjang, Durin memilih untuk melarikan diri. Varen bersaudara segera bergerak mengamankan jalannya agar bisa kabur dari tempat itu. Namun, Alma tak membiarkan mereka begitu saja. Ia segera melepaskan jarum bajanya ke arah mereka. Sayangnya, Varen bersaudara dengan cekatan menangkis serangan itu menggunakan senjata mereka. Alma tampak kesal, namun segera kembali menyerang. Percikan api bertebaran ketika bilah pedang mereka bertemu, bergerak lebih cepat dari suara. Pada saat yang sama, tentara boneka Hugo melompat ke dalam pertarungan, mendukung Alma untuk menekan lawan. Noel yang menyaksikan itu hanya tersenyum kecil, merasa kerjasama tim mereka semakin membaik. Mereka mampu menghadapi Varen bersaudara dengan baik. Namun,
Ini bukan sesi pelatihan kerja sama tim. Dengan santai, Noel meminta Leon untuk memimpin mereka dengan penghalangnya menuju titik tunggu. Tanpa ragu, Leon segera menggunakan skillnya. Holy Shield menciptakan penghalang tak kasat mata di sekeliling Varen bersaudara. Meski biasanya digunakan untuk perlindungan, skill ini juga bisa menghalangi dan mengalihkan serangan lawan. Dalam hitungan detik, Varen bersaudara mulai terdesak oleh kombinasi serangan Hugo dan Alma. Leon memperhatikan situasi dengan seksama, mengakui bahwa lawan mereka memang kuat, tetapi tidak cukup untuk menandingi Alma dan Hugo. Jika mereka menginginkannya, Varen bersaudara sudah pasti mati. Namun, Noel memiliki rencana lain. Melawan musuh dengan peringkat A merupakan kejadian yang sangat langka, dan membunuh mereka begitu saja akan jadi kesia-siaan. Kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali. Jadi Noel memutuskan akan menggunakan kesempatan pertarungan ini dengan baik. Oke, itu saja pembahasan untuk cerita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.